Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi Prodi PKMI. Pada sore hari ini kita memasuki pertemuan pertama dan kedua ya, kita hitung sebagai pertemuan kedua. Karena untuk kontrak belajar kita sekaligus bahas di sini bahwa untuk mata kuliah pembelajaran IPA ini, khususnya untuk kelas ini, nanti sistemnya adalah daring, karena mengingat situasi kondisi yang masih belum stabil, maka kita lakukan daring. Nanti prosesnya adalah saya menyampaikan materi melalui Zoom meeting ini, kemudian kalian semua menyimak materi itu, membaca materinya, kemudian mengerjakan tugas yang sudah saya sampaikan di tiap minggunya. Itu sebagai bentuk penilaian, sehingga nanti di akhir tidak ada ujian semester dan ujian tengah semester. Ya, saya harapkan nanti ini 6 minggu selesai untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, langsung saja. Untuk materi yang pertama ini kita akan mempelajari tentang teori-teori belajar yang ada kaitannya dengan pembelajaran IPA untuk SD dan MI. Pada prinsipnya, kenapa IPA itu sudah diajarkan di SD atau MI? Nanti kita akan mengetahui alasan-alasan mendasar kenapa IPA itu harus diajarkan di SD dan MI, atau sudah dikenalkan ya minimal kepada seluruh siswa, baik di kelas rendah, kelas 1, 2, 3, maupun kelas tingkat tinggi, kelas 4, 5, 6 di SD atau MI. Nah, langsung saja di sini akan saya berikan materinya. Mari share screen ini. Ya, jadi materi yang pertama ini kita akan mempelajari tentang teori belajar dan penerapannya dalam IPA SDMI. Jadi ada teori-teori belajar yang menyebutkan bahwa perlunya anak usia SDMI itu mengenal yang namanya mata pelajaran sains atau IPA. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah agar kalian nanti mampu menguraikan dan memahami teori belajar yang telah diprakarsai oleh dua tokoh, yaitu Pease dan Brunner. Kemudian dari teori-teori belajar itu, kalian nanti saya harapkan bisa menerapkan di dalam pembelajaran IPA, SD, atau MI. Nah, yang pertama adalah teori belajar yang diprakarsai oleh Pease. Nama lengkapnya adalah Jean Pease. Tulisannya Piaget tapi bacanya Pease ya. Jadi teori yang diprakarsai Jean Pease ini adalah teori tentang kognitivistik ya. Kognitivistik. Jadi kognitivistik ini merupakan teori yang diprakarsai oleh Jean Pease, di mana perkembangan kognitif siswa atau seorang anak itu adalah perkembangan yang sebenarnya dipengaruhi oleh proses genetik. Ya, proses genetik. Artinya apa? Orang tua itu pada prinsipnya memiliki potensi untuk menurunkan sifat gennya, terutama sifat gen yang ada hubungannya dengan kognitif atau kecerdasan otak kepada anaknya. Karena anak kandung yang memiliki
apa namanya keturunan asli dari orang tuanya, itu secara langsung dia akan dipengaruhi oleh sifat-sifat genetik yang dimiliki oleh orang tuanya. Maka apapun termasuk ciri-ciri fisik ya, sampai pada termasuk apa namanya sifat kognitif, karena sifat kognitif itu dipengaruhi oleh saraf pusat atau otak. Jadi kecerdasan yang sifatnya adalah berpikir melalui otak. Maka apa namanya fungsi otak ataupun secara histologi bentuk otak ataupun kekuatan otak itu juga nanti akan berpengaruh langsung dengan bagaimana keadaan orang tuanya. Atau dengan bahasa lain, bahwa fungsi otak, kemudian karakteristik dari otak itu juga akan diturunkan dari orang tua, baik bapaknya, ibunya, kepada anaknya tersebut. Maka tentu itu akan mempengaruhi kepada tingkat kecerdasan kognitif. Seperti itu maksud yang dipaparkan oleh Jean Piaget. Kemudian apa hubungannya dengan apa namanya belajar? Nah, hubungannya dengan belajar bahwa belajar itu kan merupakan suatu proses identifikasi. Jadi bagaimana ada sebuah objek yang kemudian secara langsung maupun tidak langsung diterima oleh indera kita, ya, oleh mata, dirasakan oleh kulit kita pegang ya, dirasakan, kemudian seluruh panca indera itu bisa saja melakukan sebuah proses pengamatan ketika kita awal melihat akan adanya benda itu, maka proses itulah yang disebut sebagai belajar. Jadi adanya identifikasi, integrasi antara stimulus ya, rangsangan dari saraf indera kita terhadap informasi yang baru itu, maka disitulah nanti akan ada semacam tahap-tahapan yang disebut sebagai asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Nah, itu ya. Jadi itu adalah teorinya Piaget. Nah, apa ketiga makna dari istilah-istilah tadi? Ya, makna ketiga dari tiga istilah tadi apa? Yang pertama adalah asimilasi itu merupakan proses penerimaan informasi baru. Ya, jadi yang sangat baru atau baru sama sekali. Artinya sebelumnya seseorang itu belum pernah melihat sebuah objek yang dilihatnya itu pertama kali ya. Maka di situ penerimaan informasi baru dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya. Artinya ada bagian saraf yang itu menyamakan persepsi ya, dengan melalui penyamaan persepsi adakah benda yang mirip yang sebelumnya dikenali yang tersimpan di dalam memori kita itu yang memiliki kesamaan atau mirip dengan benda yang baru dikenali itu. Jadi bentuk asimilasi itu seperti itu. Jadi mengenal. Ibaratnya kita baru melihat, oh yang namanya telur ayam itu seperti ini. Ya. Oh telur ayam, ini mirip apa ya telur ayam ini? Kok kayak bola pingpong, tapi kok sepertinya bukan bola pingpong. Kalau bola pingpong bulat, tapi ini kok bentuknya oval, seperti itu. Jadi itu adalah bentuk asimilasi, ya, pengenalan awal. Kemudian setelah itu baru akomodasi tahap berikutnya, yaitu proses perubahan penyesuaian struktur kognitif yang telah dimiliki dengan informasi baru yang terima. Artinya jika telur itu ternyata beda dengan bola pingpong, maka seorang anak yang mengenal telur itu akan semakin lama akan menerima perbedaan itu, kemudian akan menyimpan informasi daripada bentuk telur itu ke dalam memori otaknya. Ya, sehingga ketika ketika seorang anak itu menerima, maka di situ dia akan bisa membedakan, oh antara bola pingpong ternyata beda dengan telur, seperti itu. Sehingga dia memiliki persepsi yang berbeda, ya, persepsi yang berbeda antara
telur dan bola pingpong. Kemudian setelah itu ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi atau pengembangan antara lingkungan luar dengan struktur kognitif yang ada dalam dirinya. Jadi kemampuan anak untuk membedakan itulah yang disebut sebagai ekuilibrasi. Nah, itulah 3 tahap dalam proses belajar yang dipaparkan oleh Piaget. Oke, berikutnya Piaget juga menyebutkan bahwa proses belajar seseorang itu akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Ya, jadi ada 4 ya tahapan proses belajar didasarkan pada umur anak. Yang pertama adalah tahap sensori motor. Nah, sensori motor ini adalah usia 0 sampai 2 tahun. Kita bisa membayangkan bahwa tahap sensori motor ini adalah tahap di mana seorang anak itu bisa mengenali suatu objek itu ketika dia melihat, ya, kemudian ketika benda itu bergerak, ya, ketika seorang anak itu mampu memegang, itu adalah sensori motor. Kemudian tahap preoperasional itu usia 2 sampai 7 tahun, ya. Kemudian tahap operasional konkret itu 7, 8 sampai 11, 12 tahun. Kemudian tahap operasional formal itu usia 11 sampai 12 tahun. Nah, ini lebih jelasnya. Ya, kalian lihat. Ya, itu lebih jelasnya. Jadi sensori motor itu gerak, ya. Jadi dunianya adalah dunia benda, ya. Jadi jika seorang anak usia 0 sampai 2 tahun itu akan bisa mengenali sebuah objek, ya, di alam semesta ini, maka dia harus melihat dan memegang benda itu. Tidak bisa hanya diceritakan. Kalau hanya diceritakan, mereka tidak akan mampu memahami sama sekali di usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian preoperasional 2 sampai 7 tahun, tahap ini mereka sudah mulai mampu berpikir secara egosentris. Jadi mikirnya masih ya istilahnya kekanak-kanakan, artinya egonya tinggi, ya, kurang peduli, ya, kurang peduli, maunya sendiri, itu adalah berpikir egosentris, ya. Alasan-alasan didominasi oleh persepsi lebih banyak intuisi daripada pemikiran logis, belum cepat melakukan konsentrasi, ya. Jadi makanya usia 2 sampai 7 tahun itu disebut sebagai usia anak usia dini, ya, masih anak usia dini tahap 1. Artinya apa? Ketika maunya belajar karena mereka belum cepat melakukan konsentrasi, maka seorang guru harus memberikan persepsi dulu di dalam pembelajaran. Jadi diajak tepuk-tepuk, dimintai perhatiannya, ya, sehingga dia mampu memperhatikan gurunya, baru dia bisa berkonsentrasi, maka disitulah pembelajaran akan dimulai. Nah, kemudian selain itu anak preoperasional ini belum bisa berpikir logis, masih banyak intuisi atau bahasa-bahasa khayalan yang muncul dari kata-katanya, ya, bahasa-bahasa khayalan, ya. Jadi hayal berhayal, ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin terjadi di alam semesta ini, tapi dia mengatakan itu seakan-akan bisa terjadi atau seakan-akan ada, seperti itu, ya. Maka inilah yang disebut sebagai masa kanak-kanak. Kemudian menginjak usia 7 sampai 12 tahun ini disebut sebagai masa konkret operasional atau operasional konkret. Disinilah anak itu sudah dapat melakukan konservasi logika tentang kelas dan hubungan pengetahuan tentang angka, berpikir terkait dengan yang nyata. Jadi ini adalah usia anak SDMI, ya, peran konkret. Jadi mereka sudah mampu berpikir sedikit logis, walaupun belum sempurna secara logika, tapi sudah mampu. Ketika diberikan sebuah gambar dan tulisan,
yang itu ada kaitannya dengan kondisi planet, alam semesta, kondisi tumbuhan, sebuah contoh dari hewan, mereka sudah mampu memahami dan nyata sesuai dengan gambar yang ada seperti itu. Nah, atau sesuai dengan benda yang aslinya ada. Jadi mereka tidak berpikir lebih ke intuitifnya sudah mulai hilang di sini usia sekian ini. Ya. Maka inilah yang disebut sebagai anak usia dini tahap kedua atau anak usia SDMI. Nah, kemudian baru usia 12 tahun, 14, 15 tahun itu disebut sebagai operasional formal, jadi formal operasional. Jadi di sini mereka sudah bisa diajak berpikir dengan sangat logis, ya, diajak berpikir matematika, pengurahan, penjumlahan, pembagian, kemudian turunan-turunan dari pembelajaran matematika, kemudian kalau pembelajaran IPA itu ya mereka sudah mampu diajak menganalisis, kemudian diajak eksperimen, ya, melakukan percobaan, itu sudah mampu. Ketika sekali diarahkan, mereka sudah mampu melaksanakan perintah-perintah dan instruksi-instruksi yang diberikan oleh seorang guru. Nah, dari alasan inilah kenapa nanti kita akan mengetahui IPA itu perlu diberikan ke anak usia SDMI. Karena anak usia SDMI sudah pada masa usia ini. Jadi operasional konkretnya sudah muncul. Maka jiwa analisisnya sudah mulai tumbuh. Ya, maka dengan stimulasi pembelajaran IPA, mereka akan semakin tumbuh, semakin baik jiwa analitiknya, jiwa rasionalnya, logikanya, sehingga mereka akan mampu membiasakan diri dengan berpikir logis, matematis, dan berpikir analisis seperti itu. Ya, itu. Nah, berikutnya, ya, maka disitulah pembelajaran IPA perlu dilaksanakan di SDMI. Utamanya ada di kelas atas 4, 5, 6. Sedangkan kelas 1, 2, 3 itu sifatnya hanya mengenal. Kemudian untuk secara konkretnya kan sudah dimulai di kelas 3, kelas 4, 5, dan kelas 6. Lalu bagaimana langkah-langkah pembelajaran PIASE yang telah ditentukan oleh PIASE itu sendiri, yang baik bagaimana? Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, memilih pelajaran, materinya, ya, topik-topiknya, ya. Jadi topik-topik pembelajaran IPA atau IPA itu sendiri bagi siswa SDMI diharapkan bisa dipelajari dengan cara aktif, jadi tidak pasif, tidak hanya cerita saja di kelas, tapi kalau bisa apapun yang berpotensi untuk bisa diamati, bisa digunakan sebagai media pembelajaran atau media belajar, silahkan itu digunakan, baik itu di dalam laboratorium maupun di lingkungan sekolah. Jangan sampai kemudian belajar IPA itu hanya pasif di dalam kelas mengerjakan LKS dan mengerjakan soal. Itu sama saja akan membunuh dari jiwa analisis, jiwa logika siswa sebelum jiwa itu berkembang. Jadi sangat memprihatinkan sekali nanti hasilnya, ya, kalau hanya dilakukan seperti itu. Ya, kemudian yang keempat adalah menentukan kegiatan belajar yang sesuai dengan topik tersebut. Ya, jadi ada riset kecil-kecilan lah, riset kecil-kecilan artinya ya tidak seperti kalian nanti dalam menyusun skripsi, tidak. Artinya riset kecil-kecilan itu ya katakanlah membedakan antara lalat dengan nyamuk, ya, katakanlah seperti itu. Kemudian dilihat di bawah mikroskop, apa perbedaan lalat dengan nyamuk? Oh, ternyata bentuknya beda seperti itu. Oh, ternyata mulutnya lalat dengan nyamuk itu berbeda. Kalau nyamuk berbentuk jarum, kalau lalat itu berbentuk seperti bunga mawar, omanya semacam itu, ya. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Kemudian memecahkan masalah, ada problem solving di dalamnya, ada diskusi, ada stimulasi untuk logika-logika dalam dirinya biar muncul, ya, dalam otaknya biar muncul dan lain sebagainya. Artinya kegiatan belajar semacam ini adalah kegiatan belajar yang sifatnya sangat aktif, ya. Kemudian mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas,
melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Saya kira itu secara inti dari teori-teori Piaget ya. Jadi penerapan teori Piaget dalam pembelajaran IPA itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, siswa diharapkan melewati tahapan yang sama secara berurutan. Anak mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap satu proses kejadian atau benda. Apabila hanya kegiatan fisik yang diberikan kepada anak tidak cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. Jadi ya harus diimbangi, ada kegiatan fisik, ada analisis dan seterusnya. Ya, jadi harus berurutan dan semuanya bisa mendapatkan proses belajar itu. Jangan sampai kemudian ada ketidakadilan di dalam proses belajar mengajar. Oke, berikutnya adalah ini silakan nanti dibaca sendiri ya, baca sendiri. Kemudian ini contohnya udara bergerak. Jadi ada sebuah eksperimen udara bergerak. Jadi bagaimana udara bergerak itu? Ya. Bagaimana kalian merasakan ketika berada di ruang terbuka atau mungkin di lapangan atau di sawah, udara bergerak itu. Jadi itu sebuah eksperimen. Padahal hanya mengamati udara bergerak. Oke ya, seperti itu. Kemudian silakan ini dikerjakan nanti ya sebagai bagian dari uji kompetensi untuk pembelajaran IPA yang pertama. Kemudian berikutnya adalah teori belajarnya Brunner ya. Jadi tadi teori belajarnya Piaget, sekarang Brunner. Apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, kalau dalam teori belajar Piaget, kita sudah membahas bahwa perkembangan belajar anak itu melalui 4 tahap. Nah, kalau di sini bagaimana? Nah, kalau menurut Brunner, ternyata ya perkembangan kognitif atau perkembangan belajar anak itu terdiri 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan enaktif, ikonik, kemudian simbolik. Nah, tahapan enaktif itu adalah tahapan di mana seorang anak itu bisa mengenal sebuah benda melalui sentuhan atau pegangan. Ya, terutama ini adalah usia 0 sampai 3 tahun ya kalau pada teorinya Brunner. Jadi anak itu bisa mengenal benda itu ketika melihat benda itu kemudian memegang, menyentuh, bahkan bisa sampai memakannya, pengen merasakan dengan lidahnya bagaimana rasanya. Itu adalah tahapan enaktif. Kemudian tahapan ikonik itu adalah seseorang memahami objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Mereka cenderung suka menyebutkan apa yang dilihat, mengatakan apa yang dilihat. Biasanya adalah usia 3, 4, 5, 6 sampai 7 tahun. Ya, jadi mereka lebih suka melihat dan mengatakan. Kemudian tahap simbolik itu seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, angka, dan seterusnya. Itu tahapan usia 7, 8, sampai usia 12 tahun ke atas. Jadi mereka sudah mampu berpikir logis. Bahkan dengan simbol dan angka mereka sudah bisa memahami. Itu 3 tahapan sebenarnya hampir sama dengan teorinya Piaget, cuma di sini ada pembagian yang lebih ringkas daripada teorinya Brunner. Oke ya. Kemudian perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif. Artinya kalau Brunner mengatakan bahwa semakin cepat anak berbahasa, artinya berbahasa itu beda dengan berkata. Kalau berkata itu belum bersuara dengan berbahasa itu beda. Kalau bersuara itu memiliki makna mengeluarkan suara akibat getaran pita suara yang ada di bagian ini bagian faring, bagian faring.
di sini bagian faring. Ketika pita suara di sini bergetar akibat tekanan udara dari paru-paru, maka itu adalah bersuara. Itu namanya bersuara. Kalau berbahasa beda. Kalau berbahasa itu memiliki makna. Jadi suara yang dikeluarkan itu memiliki makna dan jelas difahami oleh teman, saudara yang ada di sekitarnya. Nah, oke. Kemudian apa namanya? Di sini apa namanya? Semakin anak cepat mampu berbahasa, mampu apa namanya ya, mampu mengucapkan bahasa, maka itu menurut Brunner perkembangan kognitifnya itu lebih akan semakin baik. Semakin mampu berbahasa akan semakin baik, ya, artinya semakin pintar. Semakin cepat, semakin pintar. Ya. Dalam proses belajar, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Artinya ya budaya yang ada di lingkungan sekitar itu mempengaruhi tingkah laku. Ya, budaya pesantren akan mempengaruhi tingkah laku seperti pesantren. Budaya yang ada di lingkungan pedalaman, suku pedalaman, ya akan mempengaruhi anak yang ada di suku pedalaman, seperti itu. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan sendiri suatu konsep, teori, aturan pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan. Namanya free discovery learning. Artinya di sini guru setelah mengarahkan lalu memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar secara mandiri, menemukan, memaparkan, kemudian menyimpulkan ya dari apa yang dia temukan. Guru di sini sebagai fasilitator, ya seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Ini langkah-langkahnya, silakan kalian baca nanti ya. Langkah-langkah daripada pembelajaran biasa yang disebut sebagai free discovery learning tadi. Kemudian penerapan modelnya ya, dalam kelas seperti ini ya. Akan dibaca. Ya, jadi sebagai fasilitator, informan, dan seterusnya. Kemudian caranya seperti ini, artinya free discovery learning. Artinya ada istilahnya ada kebebasan di dalam menggali informasi, menemukan informasi, memaparkan informasinya sampai menyimpulkan informasi yang dihadapi. Ya. Kemudian ini ciri-ciri umum dari pembelajaran sebuah discovery atau penemuan ya. Jadi siswa itu sangat aktif ya. Guru hanya sebagai fasilitator, guide atau pemberi informasi, pemberi petunjuk, dan siswa yang akan menjalankan proses belajar itu sampai akhir, kemudian menyimpulkan, kemudian guru memberikan klarifikasi. Jadi itu adalah ciri-cirinya. Ya. Jadi untuk pembelajaran discovery itu seharusnya siswa bisa dijadikan sebagai kelompok dalam kelompok ya. Jadi ada grup di dalamnya. Kemudian ada tugas yang jelas untuk grup itu. Kemudian ada yang bertanggung jawab dari anggota-anggotanya. Ada ketuanya juga. Kemudian diberikan job masing-masing oleh ketua itu. Perannya apa nanti di dalam grup atau anggota itu. Kemudian memberikan kesempatan untuk mengembangkan aturan ya yang digunakan untuk seluruh kelas. Jadi guru hanya memberikan aturan secara prinsip biar nanti siswa mencoba untuk mengembangkan prinsip-prinsip dari aturan itu. Artinya jangan terlalu diikat dengan aturan yang ketat, tapi berikan mereka kesempatan untuk mengembangkan tahapan-tahapan belajar simbolik enaktifnya itu tadi. Ya, seperti itu. Contohnya pembelajaran Brunner itu adalah siswa mengenali bagian tumbuhan ya. Jadi udara diberikan dalam pembakaran ya, pembakaran. Jadi siswa mengenali bagian-bagian tumbuhan itu adalah kelas 3. Di tumbuhan itu bagian-bagiannya apa ya. Kemudian udara diberikan dalam pembakaran. Ini maksudnya bagaimana? Apakah dalam proses pembakaran sampah atau bahkan kalau di dalam tubuh sebagai proses pembakaran
itu maksudnya bisa pembakaran zat-zat makanan sehingga bisa menjadi sebuah energi. Jadi ini ada sifatnya luar, ada sifatnya dalam tubuh, luar tubuh atau dalam tubuh. Sedangkan kalau dalam tubuh perlu sebuah gambaran yang jelas, konkret, yang bisa disimak oleh siswa mungkin dalam bentuk video, sehingga siswa nanti bisa mengembangkan imajinasinya, bisa mengembangkan logikanya, bisa menjabarkan hingga bisa menyimpulkan. Itu ya. Nah, kemudian ini untuk uji kompetensi teori Brunner, silahkan nanti dikerjakan, dikirim masing-masing japri ke saya. Waktunya adalah 1 minggu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Di akhir saya simpulkan, karena teori Peirce dan Brunner tadi sudah kita jelaskan, maka saya harapkan kalian bisa memahami kenapa IPA itu perlu diajarkan di SD dan MI. Karena didasarkan apa? Pada perkembangan siswa yang mereka sudah lebih mampu mengembangkan berpikir logis matematis anak tersebut. Maka dengan pelajaran IPA diharapkan pertumbuhan dan perkembangan logika dan matematika anak itu akan bisa lebih baik. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan di awal. Kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.